Teman-teman pernah punya momen kehilangan orang yang kalian sayangin nggak? Entah itu nenek, kakek, ayah, atau bahkan sahabat. Saat mereka nih guys nggak ada, pasti muncul deh sesuatu yang begitu berbekas yang bakal kita ingat sampai kapanpun. Kalau gue pernah kehilangan nenek, dan dulu nenek gue itu dipanggilnya emak. Emak gue ini jago banget guys masaknya. Ya secara bokap dan juga nyokap gue dulu pada kerja semua. Jadi dari kecil ya masak-masakin buat gue ya keseringan nenek gue ini. Nah sampai sekarang gue pun masih kangen banget tuh sama masakannya. Tapi di video ini gue gak mau bahas tentang emak gue itu ya. Namun gue mau ceritain kepada kalian sebuah kisah yang lebih membuat kita semua terharu. Jadi ada seorang anak yang selalu dimasakin makanan sama ibunya juga tuh. Sama kayak emak gue tadi. Dan biasanya makanan anak itu selalu di frozen gitu teman-teman. Biar bisa dimakan berhari-hari berikutnya atau bahkan berminggu-minggu setelahnya. Tapi setelah ibunya itu meninggal, anak ini menyimpan masakan terakhir ibunya sampai 5 tahun ke depan. Dia sayang banget sama makanan itu guys. Sampai-sampai gak mau dimakan karena dia tahu bahwa inilah peninggalan terakhir dari ibu tercintanya. Namun setelah 5 tahun lebih ini, dia akhirnya memutuskan untuk makan makanan itu dan move on dari ibunya. Pasti teman-teman semua pada bingung kan? Emang gak basi apa makanannya? Hai, gua Andre dari calon sarjana. Ya udah guys, langsung aja kita bahas yuk. Jadi kisah kali ini datangnya dari seorang wanita asal Jepang bernama Takaya Reiki. Nah, pada suatu pagi, ibunya nanya, mau makan apa dek nanti pulang sekolah? Takaya jawab dengan santai, semur babi aja deh mah. Itulah makanan favorit dia yang selalu dimasakin oleh ibunya. Namun ketika Takaya pulang ke rumah, yang ditemukan bukanlah mamanya yang menyambut dengan hangat, melainkan sang ibu yang tergeletak tak sadarkan diri. Dengan keadaan yang begitu panik, dia langsunglah tuh panggil ambulans, bawa ibunya ini ke rumah sakit. Tapi sayangnya, sesampainya di rumah sakit, sang ibu dinyatakan telah meninggal. Dalam kesedihan yang begitu mendalam, mata Reiki ini langsung tertuju sama satu hal saja. Semur babi yang ibunya masak pagi itu masih ada di meja dan belum tersentuh sama sekali. Nah, karena didorong juga oleh rasa takut akan kehilangan kenangan terakhir dari masakan ibunya, Reiki dan juga ayahnya ini memutuskan buat simpen semur babi ini di dalam freezer. Gak kebayang sih guys kalau sudah berhubungan sama orang-orang meninggal seperti ini. Soalnya selain memori yang ada di kepalanya, ini tuh bisa jadi adalah peninggalan paling berkesan dari sang ibu. Bertahun-tahun makanan itu masih terus ada di freezernya. Padahal ayahnya sudah beberapa kali nyuruh si Reiki ini untuk buang. Karena ya udah pasti bakalan basi dong menurutnya. Cuma Reiki tetap kekeh dan seringkali jadi marah. Karena dia tuh tahu guys gak akan pernah sanggup buat ngebuang peninggalan ibunya ini. Bagi dia itu bukan cuma sekedar makanan, tapi bagian dari ibunya yang masih tersisa di dunia ini. Sampai akhirnya setelah 5 tahun sang ibu meninggal dunia, Reiki nelfon dan cari bantuan ke sebuah program TV Jepang yang bernama Detektif. Nah, jadi di acara ini mereka tuh bakal guys berusaha memenuhi permintaan unik dari orang-orang. 食べたいけど、でも捨てるのは。まあ、林先生も無理ですよね。いや、してない。Nah, tahu nggak apa yang dia minta? Aku ingin makan semur babi buatan ibuku yang telah beku selama 5 tahun. 冷蔵庫に入っている5年前に冷凍した角煮を食べたいんです。実はその角煮は今は亡き母が作ったもので、お母さんの味なのです。どうか私に美味しく5年前に冷凍した角煮を食べさせてくれませんか? Awalnya gue mikir, jangan-jangan bakal dipanggil chef kelas dunia nih buat masakin semur babinya ini. Cuma salah gue teman-teman. Program tersebut ngundang seorang profesor biologi untuk memeriksa semur yang telah disimpan selama 5 tahun. Ya, meskipun ada tanda-tanda pertumbuhan mikroba, profesor ini bilang kalau semurnya itu masih bisa dikonsumsi jika dimasak ulang dengan suhu di atas 100 derajat Celcius. Nah, kemudian acara ini juga memanggil koki terkenal tuh bernama Hayashi Hito yang keahliannya begitu luar biasa dalam mengolah makanan. Dengan teknik khusus dia berhasil tuh teman-teman membuat semur itu aman untuk dimakan tanpa mengubah rasa aslinya. Dengan hati-hati semur ini dicairkan dan juga dimasak kembali menggunakan panci presto. Jahe dan juga daun bawang ditambahkan untuk mengembalikan cita rasa asli makanan ibu Reiki. Dan ketika semur ini akhirnya disajikan, Reiki dan ayahnya nggak dapat nahan air mata mereka. Ya, いただきます。どうぞ。
美味しい。美味しい。お母さんの味ですか？そのまま。全然5年も置いてた感じがしないぐらい、本当に。同じですね。Awalnya, muka mereka tuh bahagia banget guys karena bisa ngerasain makanan super lezat yang selama ini menghilang dari rumahnya. Tapi di saat yang bersamaan, kerinduan mereka pun tidak terbendung. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Gue yakin dia tuh pasti ngerasain lagi nih kehadiran sosok ibunya berada di sana. Jadi, apa nih guys yang kita bisa pelajarin dari kisah kali ini? Kalau gue sendiri, hidangan itu sih bukan hanya sekedar makanan tapi ya, melainkan merupakan perjalanan waktu yang ngebawa kita mengingat kenangan indah bersama orang tercinta. Sampai detik ini, tiap kali makan cumi hitam di restoran, di kepala gue cuma emak doang gue guys yang tadi gue pikirin. Kalau kalian gimana nih? Apa yang bikin teman-teman tuh ingat sama orang-orang tercinta yang sudah lebih dulu meninggalkan kita? Coba tulis di kolom komentar ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.